Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu jenis penyerangan pada jaringan komputer, yaitu dengan menggunakan teknik DNS poisoning atau biasa disebut juga dengan DNS case poisoning. Untuk pengertian dari DNS poisoning atau DNS case poisoning sendiri adalah suatu upaya untuk meracuni case pada DNS server menggunakan informasi yang salah, yang mana nantinya ketika klien mengakses sebuah website, maka klien akan diarahkan menuju ke alamat palsu yang mempunyai tampilan sangat mirip dengan website yang asli, namun di dalamnya mengandung informasi yang tidak sah. Nah, untuk simulasi DNS case poisoning kali ini, saya menggunakan Windows XP sebagai komputer klien, dan untuk attacker atau penyerangnya saya menggunakan Backtrack 5, yang keduanya saya install di VirtualBox. Untuk simulasi nantinya, saya akan mencoba untuk meracuni DNS server pada laman facebook.com. Untuk itu, kita coba akses dulu ke laman facebook.com. Kita coba login. Ya, di sini klien sudah berhasil login ke laman facebook.com. Tidak ada masalah. Kita coba lakukan ping ke facebook.com. Nah, ini adalah alamat IP dari facebook.com sebelum nantinya terkena case poisoning. Kita logout dulu. Oke, kita sudah logout, kemudian kita masuk ke Backtrack 5 untuk melakukan proses DNS poisoningnya. Saya akan menggunakan tools bawaan dari Backtrack, yaitu Social Engineering Toolkit, dan juga Ethercap yang telah saya install di Backtrack 5 saya. Dan nantinya ketika kita melakukan poisoning dengan menggunakan DNS spoofing, kita juga akan memerlukan paket tambahan seperti Apache 2 dan juga PHP5 yang diinstal juga di attacker. Nah, sebelumnya untuk memulai proses poisoning, kita akan membuat website cloning terlebih dahulu dari facebook.com menggunakan Social Engineering Toolkit, karena nantinya ketika klien mengakses laman facebook.com, maka klien akan diarahkan menuju alamat attacker, dan di situ klien akan melihat tampilan Facebook yang mirip dengan tampilan aslinya. Namun itu adalah cloningan laman Facebook yang akan kita buat menggunakan Social Engineering Toolkit. Sebelumnya kita akan cek konektivitas dulu dari attacker ke internet. Kita lakukan ping ke google.com. Oke, sudah tersambung. Kemudian untuk langkah-langkahnya kita ke application, kemudian backtrack, kemudian kita ke exploitation tool, kemudian social engineering tools, kemudian di sini ada social engineering toolkit, kemudian kita masuk ke set. Nah, dan ini adalah tampilan social engineering toolkit dari Backtrack. Di dalamnya terdapat beberapa menu. Nah, kita untuk pertama kali kita akan masuk ke social engineering attack. Menu pertama, menu 1, kita pilih. Kemudian kita masuk ke website attack vector. Nah, kemudian kita gunakan credential harvester attack method ini karena nantinya kita akan mengumpulkan informasi dari klien yang mengakses laman website yang telah terkena poisoning. Nah, dan nanti informasi yang dikumpulkan berupa username dan password. Kita pilih 3. Nah, kemudian kita pilih yang site cloner karena kita akan membuat cloningan website dari facebook.com. Nah, ini kita masukkan dulu IP address dari attackernya.
Itu komputer Backtrack 5 saya. Nah, kemudian kita masukkan URL dari facebook.com. Kita tunggu beberapa saat. Kita telah selesai membuat cloningan websitenya. Kita enter dulu. Nah, kemudian kita masuk ke terminal root-nya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu ketika kita pertama kali menggunakan Ethercap. Tapi ketika sudah selesai sudah pernah dikonfigurasi, jadi tidak perlu dilakukan. Untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke nano tc, kemudian ether.conf seperti ini. Nah, di sini adalah lokasi untuk melakukan konfigurasi dari Ethercap. Kita cari IP chain. Nah, ini kita cari IP chain dan IP tables. Kita hilangkan tanda pagarnya, yaitu untuk mengubah komen ini menjadi sintaktif. Oke, kemudian kita close dan save. Nah, terus kemudian kita lakukan IP forwarding terlebih dahulu. Fungsinya untuk meneruskan paket-paket dari host menuju ke gateway. Caranya dengan mengetikkan sintaks seperti ini, echo 1. Oke, kita telah selesai melakukan IP forwarding. Nah, kemudian kita buat alamat yang akan mengarahkan klien menuju ke kita, yaitu attacker. Itu ketika nanti klien mengakses facebook.com, maka klien akan diarahkan ke alamat attacker. Caranya adalah kita masuk ke nano. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, kita masuk ke Ethercap DNS. Kita cari bagian, nah bagian ini setelah redirect itu bla bla bla. Nah, di sini kita ganti saja alamatnya sesuai dengan website yang nantinya akan terkena case poisoning, dan sebelah ini adalah alamat dari attacker, alamat IP dari attacker. Nah, karena sudah saya ganti, jadi kita tinggal mengganti untuk alamat dari websitenya, yaitu Facebook. Kita ganti ke Facebook. Nah, sudah selesai. Untuk IP address-nya sudah saya ganti sebelumnya. Kemudian kita save. Oke. Nah, kemudian sebelum kita memulai proses DNS poisoning-nya, terlebih dulu kita akan mengaktifkan service apasnya di Backtrack 5 ini dulu. Caranya adalah kita mengetikkan sintaks seperti berikut ini. Kita coba akses dulu untuk localhost-nya. Kita coba ketikkan alamat IP kita, alamat IP dari attacker. Nah, ini berhasil diteruskan ke Facebook ya. Ini alamat IP attacker, masuk ke Facebook. Kemudian kita coba jalankan lagi.
kita coba masuk ke Ethergap GUI-nya. Kemudian kita coba sniff. Kita lakukan sniffing di interface area 0. Kemudian kita scan hostnya terlebih dulu. Nah, ada 2 host di sini, kita masukkan ke host list. Untuk gateway, kita masukkan add to target 1. Kemudian ini adalah IP address dari Windows XP, add to target 2. Oke, kemudian kita masuk ke plugin terlebih dahulu, manage the plugin. Kita aktifkan DNS spoof-nya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke MITM RP spoofing. Nah, kita centang bagian sniff remote connection. Oke, kita bisa mulai start sniffing. Oke, kita coba untuk, nah ini di sini terlihat bahwa kalau DNS spoof melakukan spoofing dari facebook.com ke alamat IP dari attacker. Kita coba akses di Windows XP. Kita coba jalankan lagi. Maksudnya kita coba masuk lagi ke facebook.com. Nah, di sini terlihat kalau klien tidak berhasil mengakses laman facebook.com. Di sini unable to connect. Kita coba lakukan ping ke facebook.com, dan hasilnya di sini reply from alamat IP dari attacker. Nah, setelah itu kita coba untuk cek melalui Wireshark. Kita buka Wireshark-nya, bagaimana hasil setelah klien terkena DNS poisoning. Kita berikan filter saja untuk DNS untuk memudahkan pencarian. Oke. Nah, ini adalah hasil dari capturing LAN-nya dari Wireshark ketika klien telah terkena DNS poisoning. Di sini, nah, klien meminta request login Facebook, dan di sini kemudian klien diarahkan ke IP address dari attacker, yaitu 192.168.137.10. Nih. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai DNS poisoning atau DNS case poisoning. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.